Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc. Tentunya bersama dengan Rado Institute kita terus konsisten untuk mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sebagai institut yang satu-satunya aktif untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, mengabdi pada masyarakat, praktikum, membahas soal. Rado Institute terus menggesa, terus mendorong kawan-kawan yang memiliki semangat yang sama, memiliki hati nurani untuk memandirikan mahasiswa Indonesia dengan menyediakan literasi-literasi digital melalui dunia maya sehingga dapat diakses dimanapun berada. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa kita untuk memandirikan mereka, untuk memahami konsep-konsep pembelajaran yang kita sampaikan. Rado Institute selalu mendorong bahwa begitu banyaknya teknologi yang dapat digunakan di dunia maya untuk menjadikan penyampaian materi belajar ini menjadi begitu menarik untuk dilihat, menarik untuk disimak, sehingga akhirnya bahwa dunia maya kita ini bisa kita maksimalkan secara maksimal. Mungkin ke depan sesuai dengan minat atau upaya keras atau tujuan cita-cita mulia dari pimpinan-pimpinan kita untuk setelah dilantiknya presiden, wakil presiden yang baru untuk menjadikan dunia maya ini sebagai bagian penting dari aktivitas digital untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah maksimalkan dunia pendidikan ini melalui konsep digitalisasi yang dapat disampaikan melalui dunia maya dan tentu akan sampai dengan mudah kepada mahasiswa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas soal karena dalam Rado Institute membahas soal adalah salah satu program terpenting yang menjadi andalan yang banyak disaksikan oleh mahasiswa maupun peneliti maupun rekan sesama dosen sebagai suatu literasi untuk memperkaya mereka dalam memahami konsep statistik matematik. Oke, coba kita lihat pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Kita akan coba share pembahasan soal kita. Nah, ini soal kita. Nah, soalnya ini seperti soal 6.63. Ini udah kita bahas minggu yang lalu, 6.63. Bagaimana suatu joint density function baru dihasilkan, FU1U2 dihasilkan menjadi 1 beta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta, di mana U1 dari 0 sampai 1, U2-nya besar dari 0. Nah, ini kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan coba lihat A. Yang A dia minta tunjukkan U1 katanya terdistribusi secara gamma pada interval 0,1. Terdistribusi secara uniform, maaf, pada 0,1. Nah, kalau kita bicara distribusi uniform untuk 0,1, maka uniform itu bentuknya adalah jika variabel acaknya Y, maka yang dikatakan uniform 0,1 itu adalah 1. Nah, ini FY-nya. Untuk Y di antara 0 dan 1. Nah, jadi pembuktian kita soal yang A ini harus menuju ke sini. Hasilnya harus 1. Nah, seperti kita ketahui, konsep marginal jika untuk mendapatkan FU1, oke, maka kita harus integralkan fungsi FU1, F2 ini 1 beta kuadrat U2 eksponen
min U2 per beta. Oke, kita integralkan terhadap DU2. Nah, ini konsep marginal. Untuk 0 sampai tak hingga, karena U2 0 tak hingga. Dan U1-nya 0 sampai 1. Nah, kita tahu ini adalah gamma. Fungsi ini adalah fungsi gamma yang alfanya itu adalah 1. Alfanya 2, sorry. Betanya tetap beta. Nah, ini gammanya. Nah, fungsi densitas peluang gamma itu kalau diintegralkan dia akan 1. Kalau gamma untuk alfa berapapun, untuk beta berapapun, kalau diintegralkan pada 0 tak hingga, hasilnya tetap FU1 ini adalah 1. 0 U1 1. Maka sesuai dengan konsep kita di atas tadi, nih sesuai dengan konsep yang ini tadi, maka kita berhasil menunjukkan dia 1. Nah, ini maka dikatakan dia uniform 01. Nah, sekilas sedikit mengenai gamma. Gamma ini kan kalau mau kita ulang sedikit, gamma adalah FY, Y berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Y per beta. Ini gamma secara khusus, secara umum dibagi dengan beta berpangkat alfa, gamma alfa. Ini adalah fungsi densitas gamma. Ini adalah gamma dengan alfa beta. Dengan gamma alfa beta. Nah, ini bentuk fungsi densitasnya. Di Rado Institute berkali-kali kita menjelaskan masalah gamma ini. Nah, jadi kalau kita tukar alfanya sama dengan 2, jadi kalau kita tukar misalnya untuk gamma, alfanya 2, betanya tetap sama dengan beta, maka dia menjadi FY sama dengan Y berpangkat 2 kurang 1 karena alfanya 2, eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat 2 kali fungsi gamma 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi Y eksponen min Y per beta dibagi dengan beta kuadrat. Nah, gamma 2 ini adalah 2 kurang 1 faktorial dikali dengan 1. Nah, dikali dengan 1. Kali dengan 1 itu kita tutup aja. Kita enggak usah kita juga hasilkan kali 1. Nah, inilah yang dihasilkan oleh soal di atas. Nah, ini FY. Kalau mau kita ganti FU1 tentu menjadi U1 eksponen min U1 per beta bagi beta kuadrat. Nah, kalau mau jadi seperti ini tadi U2. Sorry ya U2 ya. Ya betul U2. U2 eksponen. Nah, ini adalah gamma. Semua integral gamma adalah 1. Nah, karena dia membuktikan 1, maka terbuktilah dia uniform. Nah, untuk soal B, tunjukkan U2 itu gamma parameter alfa 2 beta tetap. Nah, kalau kita mau menunjukkan, ini kita hapus dulu. Yang B, kita kerjakan yang B. Kita bahas yang B. Oke. Sorry.
Untuk soal B, kita mau mencari B, FU2. Nah, FU2 kita integralkan terhadap U1. U1 tadi 01. Oke. Seper beta kuadrat. Nih. U2 eksponen min U2 per beta. Untuk DU1 kita integralkan terhadap U1. Di mana U2-nya tadi besar dari 0. Nah, integral ini terhadap U1 tentu kita hanya tinggal mengisikan integralnya adalah 1 per beta kuadrat U2 kali U1. Nah, tinggal kasih U1 aja. Nah, eksponen min U2 per beta. Dengan batasnya tadi 0. Kalau kita masukkan 0, dia 0 kan. U1-nya 0, ya 0. Nah, tinggal kalau U1-nya 1, maka fungsi kita adalah seper beta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta untuk U2 besar dari 0. Nah, ini adalah fungsi gamma yang kita bicarakan tadi. Ini adalah gamma yang alfanya 2, betanya tetap beta. Nah, ini kan sudah selesai yang B. Jadi, sekali lagi, yang B ini yang kita lingkarkan ini adalah gamma yang alfanya 2, betanya tetap beta. Jadi luar biasa sekali apa yang kita lakukan pembahasan tadi. Nah, tinggal yang C. Nah, untuk menjawab yang C itu mudah sekali. Kita hapus dulu. Kita untuk jawab yang C. Suatu variabel acak dikatakan independen jika joinnya sama dengan hasil kali. Nah, kita jawab yang C. Yang C dikatakan independen jika joinnya sama dengan hasil kali densitas tunggal masing-masing FU1 dan FU2. Nah, tadi ini hasilnya FU1 tadi 1. FU2 tadi gamma alfa 2. Berarti FU2 adalah U2 per beta kuadrat eksponen min U2 per beta. Nah, sama dengan joinnya. Joinnya tetap adalah U2 per beta eksponen min U2 per beta. Nah, karena join U1, U2, F1, U2-nya sama dengan hasil kali FU1 dan FU2, maka dikatakan soal C ini adalah independen. Independen. Nah, ini C kita. Jadi kalau begitu apa yang kita lakukan pada siang ini? Kita telah berhasil untuk membahas soal yang sangat menarik sekali sehingga dapat menjadi pemikiran bagi mahasiswa Indonesia dan dapat menjadi literasi yang dapat memandirikan kemampuan mereka. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Institute bersama Rado undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.